Mari kita bersama-sama dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan-Mu yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 162. Awalilah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa hidup itu membutuhkan peraturan, dan peraturan yang baik dan benar harus didasarkan pada kasih dan bukan melawan kasih, karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama menjadi penggerak dan pelaksanaan peraturan hidup. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan kepada sesama, dan kasih kepada sesama harus diwujudkan dalam tindakan nyata, khususnya bagi mereka yang sangat butuhkan, mereka yang miskin dan terasing. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita sungguh menghayati hukum utama dan terutama mencintai Tuhan sungguh dan juga mencintai sama kita, mari di hadapannya kita hening menyadarinya dan mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati di hadapan Allah, kita mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau
menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon, jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan. Sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gade, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur?
Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri.
mengasihi Dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Puji Tuhan. Kalau kita ditanya, kita sekarang ini karena cinta Tuhan. Saya kira kita sepakat semua itu ya. Kita ada karena cinta Tuhan. Yang menciptakan kita, ya tentu melalui orang tua kita. Dan bagaimana caranya, saya kira ini adalah urusan Tuhan. Tapi prinsip umum bahwa kita ada ini karena cinta. Dan cinta itu nyata dalam kehidupan kita, ada pada diri kita. Maka lewat bacaan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana jalan cinta kasih itu dalam seluruh kehidupan kita. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mengajak kita untuk memahami dan mengamalkan panggilan untuk mengasihi, bahkan mengasihi lebih dari biasa. Sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam karya pelayanannya, Yesus berhadapan dengan lawan-lawannya dan bertubi-tubi menyerang dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak Yesus. Sepanjang minggu ini, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Farisi ahli Taurat selalu ditujukan kepada Yesus. Untuk apa? Semata-mata untuk menjebak Yesus supaya salah menjawab dan harus dihukum mati. Seorang ahli Taurat bersoal jawab dengan Yesus, tetapi niatnya bukanlah untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan dia. Orang itu tidak berniat tulus, tetapi hanya mencari-cari kesalahan Yesus saja. Ia menyatakan tentang hukum yang paling utama, sesuatu yang sering menjadi perbincangan di kalangan orang Yahudi. Dalam jawabannya, Yesus menegaskan kembali tentang hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama. Keduanya sama penting dan tidak dapat dipisahkan. Jawaban telak dari Yesus itu membungkam si ahli Taurat yang niatnya tidak tulus. Ia gagal total untuk mencobai Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengasihi secara tulus dan dengan segenap hati tidaklah mudah. Seringkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ikut nimbrung di dalam melakukan sesuatu.
Kita hanya mau mengasihi orang yang dapat membalas kasih kita, sedangkan yang lain kita kesampingkan, atau kita hanya menjadikan orang-orang lain sebagai objek kepentingan kita saja. Juga bisa saja kita kelihatan rajin ke gereja misalnya, rajin berdoa, tetapi hati kita tetap penuh dengan kebencian dan ketidaktulusan. Seringkali bersungut-sungut dalam kehidupan. Kita bisa bertanya, apa gunanya doa-doa atau salam damai yang kita ungkapkan atau komuni kudus yang kita terima? Apakah faedahnya pemberian kita yang merupakan sumbangan atau derma apabila kita memisahkan kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama kita? Yesus tidak memberi kita pilihan ini atau itu. Tetapi perintah Yesus hanya satu saja, mengasihi Allah dan sekaligus mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam mewujudkan kasih kepada sesama, kita membutuhkan Roh-Nya untuk membimbing kita mewujudkan kasih Allah terhadap sesama. Kita membutuhkan Ekaristi dan Sabda Allah agar kita memiliki kasih yang tulus bagi saudara-saudari kita, khususnya mereka yang miskin dan terpinggirkan atau yang sungguh sangat membutuhkan. Apabila kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, kita memperlakukan mereka sebagai anggota keluarga kita, bahkan kita perlakukan sebagai badan kita juga. Inilah jalan kasih dan cara yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan adil serta benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam bacaan pertama mengajak kita untuk mewujudkan kasih itu dengan berlaku adil dan peduli terhadap sesama, khususnya kaum miskin, kaum tertindas, dan yang terpinggirkan. Umat Israel diingatkan mengenai perintah Tuhan untuk tidak menindas atau menekan orang asing. Mereka perlu mengintrospeksi dirinya bahwa mereka juga pernah mengalami yang namanya penindasan dan penjajahan di tanah Mesir awal mula. Tetapi kasih Allah senantiasa dinyatakan kepada mereka, akhirnya mereka diantar dari perbudakan dari tanah Mesir dan akhirnya boleh memperoleh kebebasan sejati sebagai bangsa pilihan. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dalam kitab Keluaran 22. Sebagaimana orang-orang asing di antara warga yang lain, mereka berada dalam posisi lemah, dan kelemahan mereka menjadi jalan bagi mereka yang berkuasa untuk mendominasi, memerintah, bahkan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, mereka dan kita juga diingatkan untuk tidak mengulangi cara yang sama, yakni kita diingatkan untuk tidak menyampingkan orang-orang yang dalam seluruh kehidupan kita mungkin tidak terlalu berperan dalam kehidupan kita, tetapi justru kita harus berusaha untuk menerima mereka dengan keberadaan mereka. Dan ini yang seringkali menjadi sulit bagi kita, tetapi persis itulah yang menjadi ajaran Yesus bagi kita. Sehingga apa yang dikatakan sebagai ajaran lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak berlaku. Tetapi yang terjadi ialah bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, mencintai mereka dalam seluruh kehidupan dan mendoakan mereka. Dan inilah yang sulit. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita belajar dari Yesus yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama tanpa batas, bahkan rela mengorbankan diri agar kita semua selamat.
Kita belajar bagaimana memperlakukan orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita, khususnya yang miskin dan tertindas, dengan tulus dan adil. Kita diutus untuk memberikan dan mengupayakan keadilan bagi mereka karena mereka dicintai oleh Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan. Dan dengan demikian kita boleh senantiasa semakin bersemangat sebagaimana yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Apakah untungmu jika engkau hanya mencintai orang yang mengasihi engkau? Akan jauh lebih besar keuntungan dan menikmati kasih karunia itu kalau kita sungguh mampu dan bisa untuk mencintai orang yang seringkali menyakiti kita. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Sebagaimana Yesus datang untuk mencintai dunia ini walaupun dunia menolaknya, tetapi justru dia memberikan seluruh dirinya, memberikan nyawanya untuk keselamatan dunia ini. Dan itulah semangat Yesus yang harus kita timba. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mohon supaya kita sungguh diberikan karunia Roh Kudus Tuhan sendiri untuk mampu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mengamalkan dalam seluruh kehidupan kita bagi orang-orang lain, tentu dalam seluruh tugas perutusan kita masing-masing. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita kalau kita mengupayakannya dengan hati yang tulus, penuh ketenangan, ketentraman, dan dengan suka hati untuk menyatakan kehadiran Tuhan di sana, maka di sanalah kasih setia Tuhan sungguh boleh dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Perannya Tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kasih-Nya bagi kita dapat mengilhami segala sesuatu yang kita lakukan, dan supaya cinta kasih kita bisa menular. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga gereja umat Allah tidak pernah berhenti mewartakan dalam pengajaran, kehidupan, dan ibadatnya bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan inti dari Injil, dan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam sistem ekonomi modern yang bercirikan pencarian keuntungan, efisiensi, produksi, dan kompetisi, orang tidak kehilangan hatinya, sehingga tetap mengutamakan hubungan-hubungan manusiawi yang penuh persahabatan dan saling menghargai. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam rumah dan hati kita ada tempat untuk para pengungsi dan pendatang. Semoga kami belajar membagi-bagikan harta dan diri kita sendiri kepada orang-orang kecil yang disayangi Tuhan, orang miskin dan sebatang kara, serta mereka yang menderita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang merasa tidak dapat mengampuni, yang jarang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, atau mereka yang cita-citanya tidak tercapai. Ya Bapa, semoga mereka menemukan secercah kebaikan Allah dalam perhatian serta pertolongan kami bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam pergaulan bersama, kami lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling mendongkel. Semoga kami saling menerima dengan kepercayaan dan kehangatan, saling mengampuni dengan sepenuh hati, dan maju bersama dalam harapan dan kasih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dengan memakai takaran-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan yang persiapkan persembahan kita. Mana Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima maksud baik kami untuk mengambil bagian dalam persembahan Putra-Mu melalui roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak
sepantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu ada hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba
kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Semua perpuluhan Tuhan Kristus kami sambut lindungan panjang sampai membawa kematian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-wasku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-wasku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramen-Mu, agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda, kelak kami nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya, karena kami mencoba menghidupi rahmat cinta kasih-Mu untuk semakin mencintai satu sama lain, terlebih mencintai Dikau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 28-29 Oktober 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 21-22 Oktober 2023 Rp22.100.000. Kolekte pembangunan Rp14.200.000. Sumbangan pribadi NN Rp1.000.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Filemon Prayogo dan Febronia Yunike Tresna. Pengumuman ketiga, Georgi Jeremy Onggi dan Patricia Sianenli. Pengumuman ketiga, Deni Tuasela dan Sri Novi Tasari Palawa. Pengumuman kedua,
Justinus Geris dan Gabriela Patricia Noviani Putri, pengumuman kedua. Gladiat Prima Perdana dan Angelina Eka Febriani, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Paroki lantai 1. 4. Pertemuan lansia akan diadakan hari Sabtu 4 November 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 5. Misa Hari Raya Orang Kudus dilaksanakan pada Rabu 1 November 2023 pukul 18.00 WITA. 6. Misa Arwah dilaksanakan pada hari Kamis 2 November 2023 pada jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bagi yang ingin memasukkan nama-nama keluarga yang telah meninggal, disilahkan dimasukkan di kantor sekretariat paling lambat tanggal 2 November jam 12 siang. 7. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan mulai dari hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Beberapa tambahan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sehubungan dengan perayaan kita minggu yang akan datang, tanggal 31 itu akhir bulan Rosario. Maka sebagaimana kita membukanya, kita juga akan menutupnya pada tanggal 31. Kita adakan sore jam 18. Sebelumnya didahului dengan doa Rosario bersama. Jadi mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sebagai Jumat pertama kita ada perayaan di sore hari. Kecuali tanggal 2 November itu kita buat misa jam 5 sore. Karena kita membuat misa 2 kali, yaitu jam 7 pagi. Dengan pertimbangan siapa tahu ada yang mau mengunjungi kuburan sanak keluarga sesudah misa pagi dan memberkati bunga atau air atau apa saja yang akan menjadi tanda dan simbol tanda persatuan dengan mereka yang telah mendahului. Jadi dibawa pada tanggal 2 pagi di mana kita misa arwah semua orang beriman. Lalu sudah itu kalau ada yang mau mengadakan kunjungan ke kuburan itu dilanjutkan sore hari jam 5, jadi jam 7 dengan jam 5 pada tanggal 2. 31 jam 6 sore, kemudian tanggal 1 misa semua orang kudus. Bisa juga sudah membawa air atau apa yang mau dibawa ke kuburan. Kalau belum mau ikut misa jam 7 pagi lalu mau ke kuburan, siapa tahu ada yang agak terlambat bangun, itu memungkinkan sore baru misa lagi. Jadi saya kira itu teman sehubungan dengan misa-misa yang akan kita buat di minggu depan. Kemudian akhir-akhir ini ya di depan gereja seringkali ada saudara-saudari kita, kelompok-kelompok yang menjual untuk mau katakanlah mencari dana. Dan pada kesempatan ini ada lagi tambahan para suster kongregasi Putri Rein Sarosari atau PRR bersama dengan OMK Kepikepan Makassar menjual kalender liturgi. Silakan dibeli. Ini kalender liturgi PRR sendiri dan karya misi Kenya Afrika, dan tentu untuk OMK mencari dana untuk seluruh kegiatan yang mereka buat
baik di KPKPAN maupun di keuskupan ini. Tentu terima kasih untuk seluruh perhatian kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Jadi itu berapa tambahan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih kebersamaan dalam Pernikahan terlebih bagi mereka yang mulai secara khusus lektor pembaca, pemazmur, kemudian predikot pembaca komuni, dirigen bersama organis, misionar, kolektan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih karena pasti kita semua berpartisipasi dalam perayaan ini. Juga bagi kelompok dekor yang senantiasa memperhatikan keindahan gereja kita dan juga semua umat yang senantiasa memberikan kebersihan, memperhatikan kebersihan gereja, juga kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua, seluruh umat dengan keberadaan partisipasi kita masing-masing, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan terakhir diingatkan sekali lagi, sebagaimana yang biasa menjadi pertanyaan, apakah tidak ada pembagian sembako lagi bagi mereka yang membutuhkan, maka ya biasanya kita buat 2 kali, tetapi kita tinggal buat 1 kali saja pada perayaan memasuki masa Advent dan merayakan Natal, sehingga hanya 1 kali saja kita buat hal ini, karena kalau masa Prapaskah itu sudah ada APP yang kita kumpulkan dan itu dikumpulkan di keuskupan, sehingga aksi Advent itu juga itu diupayakan di paroki kita, termasuk sumbangan sembako atau tanda perhatian kita bagi mereka yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang